Selamat pagi teman-teman, saya mau sharing mengenai materi asesmen kompetensi dengan metode assessment center ya teman-teman ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan ngasih contoh-contohnya juga ya, contoh-contoh tools assessment centernya ya. Sehingga kalau Anda mau ikut asesmen kompetensi, Anda juga bisa mempelajari contoh-contoh soalnya. Dan saya juga ngasih panduan jawabannya ya. Jadi dengan contoh soal asesmen kompetensi dan panduan jawabannya, harapannya Anda bisa lolos dalam kegiatan assessment center ya. Atau kalau Anda pengelola HR mau bikin assessment center, Anda bisa lihat contoh soalnya ya. Dalam materi kali ini ya. Contoh soal dan panduan untuk asesornya ya. Jadi lengkap. Materi ini semua bisa Anda download di sini ya teman-teman ya. Di website saya ya, dvdpelatihansdm.com paket HR Tools. Atau Anda nanti bisa klik link di deskripsi video ini ya. Di dalam video ini saya ngasih deskripsi, di dalam deskripsi itu nanti ada link websitenya. Anda bisa download, mengunduh materi asesmen kompetensi ini termasuk contoh-contoh soalnya ya. Jadi Anda bisa datang ke website saya ini ya, website saya ini alamatnya ini ya teman-teman ya, dvdpelatihansdm.com ya, DVD pelatihan SDM. Nanti setelah Anda buka pakai website ya, kalau pakai HP mungkin tampilannya nggak seperti ini ya. Tapi kalau pakai website Anda bisa nanti klik di sini teman-teman. Ini tools menunya ya. Anda buka paket HR Tools. Nah di sini nanti Anda bisa ketemu contoh soal assessment ya. Macam-macam ya, termasuk soal assessment ya. Ini ya. Jadi Anda butuh contoh lengkap materi assessment ya. Kalau Anda butuh, Anda bisa download. Ya. Nah, mari kita lihat ya, mari kita lihat seperti apa sih contoh soal materi asesmen kompetensinya. Mari kita kembali ke sini ya. Anyway, ini saya ya, nama saya Yudi Antareksa, teman-teman. Kalau Anda belum kenal saya seorang konsultan manajemen SDM. Saya sekolah S2 di Amerika, di Texas A&M University ya, bukan Texas Fried Chicken ya. Beasiswa dari Fulbright. Saya banyak nulis buku, dan yang terakhir ini ya teman-teman ya, jadi kalau kantor Anda butuh trainer SDM atau konsultan manajemen SDM atau training leadership, Anda bisa chat juga ke saya ya, ke WA saya, ada nomornya itu. Ya silahkan disimpan. Oke, terima kasih. Ya jadi apa sih sebenarnya assessment center itu ya, jadi assessment center itu sebenarnya proses untuk menilai, mengakses kompetensi individu. Nah, menggunakan beragam materi atau instrumen tes. Jadi tidak hanya wawancara ya, tidak hanya presentasi atau wawancara, tapi ada banyak tes. Ya, itu kuncinya teman-teman, ada banyak tes. Ya. Nah, biasanya juga ada 2 asesor ya, tidak hanya 1 ya. Kemudian nanti Anda diobservasi oleh 2 asesor itu, jawaban Anda dinilai oleh 2 asesor itu. Oke. Nah, apa saja sih instrumen assessment center ini teman-teman ya? Di dalam dunia assessment kompetensi yang sering digunakan ini ada 6 ini. Ada intre, exercise, bahasanya lain adalah in basket juga ya. Ini di dalam in basket itu istilahnya, atau sekarang in box ya. Jadi seolah-olah Anda dapat banyak email gitu ya. Dapat banyak email, kemudian Anda suruh menjawab. Ya, intre ini kan dulu zaman sebelum ada digital kan sering dapat surat memo ya, ditaruh di intre atau di in basket. Di mejanya itu kan biasanya ada tray gitu ya untuk naruh surat, naruh memo dulu sebelum ada email ya. Sekarang kalau ada email semua pakai email, makanya diganti inbox exercise. Nanti di dalam inbox exercise itu Anda bisa dapat 20 email. Jadi emailnya mirip dengan dunia kerja nyata ya. Nah, kemudian Anda tugasnya harus merespon email itu. Nah, dari respon Anda terhadap email itu ketahuan Anda planningnya bagus enggak, Anda communication skill-nya bagus enggak, Anda cara memecahkan masalahnya bagus enggak. Itu keren banget tuh. Karena di dalam emailnya itu banyak masalah. Ada komplain dari pelanggan, ada komplain dari karyawan. Jadi seperti Anda selama ini ya, kalau Anda terima email kan seringkali emailnya macam-macam masalahnya. Nah, cara Anda merespon terhadap email itu bisa ketahuan tuh kualitas
problem solving, planning Anda. Kemudian yang kedua, role simulation, ya Anda dalam simulasi itu Anda seolah-olah menjadi seorang atasan misalnya ya. Anda misalnya mau jadi manajer, Anda dikasih peran sebagai seorang manajer, misalnya bagaimana Anda memotivasi anak buah Anda, bagaimana Anda memecahkan konflik, itu Anda simulasi. Oke. Kemudian analisis studi kasus, ya Anda dikasih beberapa kasus, kemudian Anda suruh memecahkan itu, ya kasusnya rumit, makin tinggi posisinya makin rumit. Setelah Anda punya kasusnya, Anda suruh presentasi. Nah, di dalam presentasi ini Anda diujilah kemampuan Anda presentasi, kemampuan Anda menjawab pertanyaan gitu ya. Kemudian group discussion. Group discussion ya Anda diskusi dengan teman-teman Anda, misalnya yang di-assess ada 4 orang ya, Anda diskusi dengan 4 orang itu. Topiknya ditentukan oleh panitianya ya. Misalnya cara membagi anggaran, atau cara melakukan ekspansi bisnis. Nah, Anda berempat itu disuruh diskusi. Nah, dari diskusi itu ketahuanlah komunikasi Anda, cara Anda meyakinkan pendapat Anda, cara Anda mendengarkan pendapat orang lain, cara Anda berdebat, cara Anda menangani perbedaan pendapat, itu sangat kelihatan dalam group discussion itu. Ya, itu betul-betul kemampuan communication, kemudian kemampuan mendengarkan itu Anda kelihatan gitu. Nah, yang terakhir kompetensi based interview ya, Anda diinterview dengan metode kompetensi based interview. Oke. Nah, contoh-contohnya seperti ini teman-teman ya. Nanti Anda bisa download kalau Anda ke link tadi saya ya, ke link saya Anda bisa download. Anda bisa download ini ya materinya. Saya kasih contoh tes untuk manager level ataupun supervisor level. Misalnya untuk manager level ini ya, ada BEI, behavioral interview itu untuk interview, ada case analysis, ada group discussion, in basket, presentation, role play. Oke? Misalnya kita buka yang role play dulu ya. Nah ini role play ini saya ngasih bahan untuk pesertanya misalnya ya. Jadi kita buka ya. Nah ini teman-teman, ya jadi Anda dikasih ilustrasi dulu gitu ya. Anda perannya apa? Anda seorang Herman Pradana, manager gitu ya. Anda kerja di bagian human resource gitu ya. Kemudian pada tanggal 1 September Anda dinas ke Singapura selama 2 minggu. Nah setelah 2 minggu pulang, Anda banyak email tuh di inbox Anda gitu ya. Nah tugas Anda suruh ngasih low priority, medium priority, atau high priority dari semua email yang masuk itu. Kemudian Anda disuruh membuat rencana action plan-nya. Ya, merespon isi email. Kemudian menuliskan satu laporan tertulis. Laporan tertulisnya ada di mana? Di dalam salah satu email ya. Anda harus teliti ya, ngecek. Tidak disebutkan di email yang mana, gitu. Nah ini emailnya ya, macam-macam ya. Ini email 1, ada sekretaris Anda atau staf Anda ngasih tentang agenda kerja. Kemudian ada dari Andi ya, anak buah Anda juga, dia cerita mengenai implementasinya, HRIS gitu ya. Kemudian dia bilang tidak kompatibel gitu ya. Jadi ternyata softwarenya tidak kompatibel gitu ya teman-teman ya. Kemudian email ketiganya misalnya ada hasil salary survei ya. Ternyata karyawan kita gajinya lebih rendah dibanding pesaing ya. Kan ngeri ini, pusing Anda, ya kan? Oke. Kemudian sosialisasi ya, sosialisasinya nggak jalan-jalan gitu ya, gimana gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini ada 20 email teman-teman. Ya, ini ada undangan training gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini ada jadwal training ya di Prasetya Mulia gitu ya.
ada butuh upgrade komputer untuk proyek HRIS gitu ya, dan seterusnya teman-teman. Oke, ini ada 20 email ya. Nah, Anda suruh meresponnya teman-teman ya, suruh merespon semua email tadi ya, suruh merespon semua email ini ya. Nah, saya sudah ngasih panduannya ini ya, panduan responnya gimana, panduan untuk asesornya gimana gitu ya, panduan penilaiannya gimana gitu ya. Jadi misalnya nih ratingnya ya, ratingnya ini untuk asesor. Jadi Anda ketika mengisi InBasket itu dinilai apanya sih Pak Yodia gitu ya. Anda dilacak planningnya ini ya, kemampuan Anda planning ya, bisa memanfaatkan sumber daya enggak gitu ya, bisa mengenali keterkaitan email satu dengan yang lainnya enggak, mengelola waktu atau tidak gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi itu untuk InBasket ya, ada lengkap ya. Anda bisa download semua ini ya di link tadi ya. Kemudian untuk case analysis misalnya contohnya ya, case analysis ini juga rumit ya. Misalnya ini bahan peserta ya, kita lihat ya satu contoh case analysis ya. Intinya laba bersih perusahaan ini dari tahun ke tahun makin menurun gitu ya teman-teman ya. Ini tahunnya bisa diganti tahun sekarang ya. Jadi ini ada perusahaan consumer good ya, BlackBerry ya. Ini sebenarnya bukan HP ya, tapi bergerak di bidang, ada sih penyebutannya nanti ya. Jadi intinya perusahaannya laba bersihnya makin menurun teman-teman ya. Kemudian ada banyak masalah budaya kerja, masalah gajinya kurang, kompetensinya kurang menarik ya, produknya juga kurang bagus gitu ya. Nah, Anda diminta untuk sebagai ketua tim ya, ketua tim untuk melakukan revitalisasi organisasi ya. Bagaimana respon Anda menghadapi banyak masalah ini ya, masalah produk, masalah SDM-nya kurang, masalah gajinya tidak optimal gitu ya, masalah budaya kerjanya kurang bagus gitu ya. Nah, Anda diminta untuk bikin action plan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti dari situ Anda dilacak. Ini saya ngasih contoh jawabannya ya, sampel jawabannya ya. Jadi kalau Anda mau di-assess, contoh aja ini ya, contoh jawabannya. Ini contohnya, contoh jawabannya yang bagus gitu ya. Jadi Anda menjelaskan masalahnya masing-masing, kemudian Anda ngasih solusi masing-masing gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Masalahnya Anda jabarkan satu persatu, ini masalah aspek gaji, masalah kecakapan, masalah personalia gitu ya, masalah produk gitu ya. Kemudian Anda bikin cetak birunya atau rencana kerjanya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, jadi tesnya banyak ini ya. Ini Anda bisa download semua, ada role play gitu ya. Ada panduan untuk asesornya, untuk pesertanya, ada ratingnya juga, kemudian group discussion juga ada, ya, bahan untuk peserta dan seterusnya. Ini untuk level manager, level supervisor juga ada, beda, ya. Anda bisa cek semuanya, ya. Jadi itu teman-teman ya, Anda bisa download di sini ya. Jadi Anda bisa mempelajari ini, semua tes ini ya, ini 6 ini sangat penting. Anda diuji kompetensinya. Tadi sekali lagi saya sudah ngasih contoh tesnya seperti apa, panduan jawabannya seperti apa, rating Anda dinilai aspek apanya. Bahkan untuk panduan asesornya juga ada ya. Jadi kalau Anda orang HRD mau bikin assessment center, mau bikin assessment kompetensi sendiri ya, karena Anda mungkin mahal kalau nyewa orang lain. Ya, Anda bikin sendiri, Anda bisa lihat contoh-contoh soal dari saya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga Anda berhasil dalam melakukan asesmen kompetensi dan sukses naik karirnya. Amin. Salam sukses, penuh kemuliaan.